Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Kembali lagi bertemu dengan Bu Ella di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Hari ini kita akan membahas tentang interaksi keuangan antar negara-negara ASEAN. Dan sumber materi kita yaitu karakteristik negara-negara ASEAN. Sumber belajar yang Ibu pakai adalah yang pertama buku BSE kelas 7, yang kedua yaitu buku bahan ajar dari MGMP. Tujuan pembelajaran kita hari ini bisa dilihat di sini ya teman-teman. Skenario pembelajarannya nanti siswa melihat dan mendengarkan video melalui Edmodo, lalu mengerjakan tugas melalui Edmodo. Ini adalah peta konsep pembelajaran kita hari ini ya teman-teman. Karakteristik negara-negara ASEAN bagian 2. Kemarin kita sudah membahas 3 negara. Yang pertama, Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara yang dibatasi oleh 2 samudra. Yang kedua, kita sudah membahas tentang Brunei Darussalam sebagai negara petrodolar Asia Tenggara. Dan yang ketiga, kita kemarin sudah membahas tentang Filipina. Yang keempat, kita akan membahas negara Kamboja. Kamboja adalah negara yang tergolong sedikit penduduknya dengan beriklim tropis muson. Kamboja terletak pada 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang selatan dan 102 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Luas wilayah Kamboja yaitu 181.300 km persegi. Mata pencaharian utamanya bertumbuh pada pertanian dengan pengolahan yang tradisional. Bentang alam Kamboja menyerupai piring dengan bagian tengah terdapat dataran besar bernama Tonle Sap dan bagian tepinya dikelilingi oleh pegunungan. Salah satu sungai yang mengaliri Kamboja yaitu Sungai Mekong. Laos adalah negara pegunungan dengan ibu kota Vientiane. Letak astronomis negara Laos adalah 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang selatan dan 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur dengan luas wilayah sekitar 200.000 km. Laos beriklim tropis dengan banyak kawasan hutan tropis yang belum terjamah. Sektor pertanian dan perkebunan merupakan kegiatan ekonomi utama di Laos. Selanjutnya kita akan membahas negara Malaysia, negara tetangga kita. Malaysia terletak di antara 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur dengan luas wilayah sekitar 200.000 km. Malaysia mempunyai iklim tropis. Berdasarkan pembagiannya, Malaysia dibagi menjadi 2 daerah, yaitu yang pertama Malaysia Barat dan Malaysia Timur dengan jumlah penduduk sekitar 32 juta jiwa. Perekonomian utama Malaysia bergantung pada hasil pertanian dan sumber devisa terbesar mengandalkan penjualan tambang minyak dan gas. Dan Malaysia itu menjadi negara penghasil timah terbesar di dunia. Selanjutnya kita akan membahas negara Myanmar. Negara Myanmar terletak di antara 11 derajat lintang utara sampai 28 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai 101 derajat bujur timur dengan luas wilayah sekitar 678 km persegi. Myanmar adalah negara yang baru saja berganti lagu kebangsaan dan berganti bendera. Kemudian Myanmar terdapat sumber daya alam yaitu dari hasil pertanian, perkebunan, pertambangan, dan lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang Singapura. Singapura ini adalah negara tetangga kita dengan beriklim tropis. Mata pencaharian utama yaitu perdagangan dan bergantung pada kegiatan ekspor impor. Serta Singapura itu berada pada jalur strategis yaitu jalur transito, baik transito perdagangan, lalu lintas laut dan lalu lintas udara. Selanjutnya adalah Thailand. Thailand terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur dengan luas wilayah sekitar 500.000 km persegi. Thailand beriklim tropis. Selain itu, Thailand juga dibagi menjadi 5 wilayah dengan bentang alam yang berbeda-beda. Sektor perekonomian Thailand yakni pertanian, pertambangan, peternakan, serta pariwisata. Sumber daya alam Thailand yaitu timah, minyak bumi, opium, hasil pertanian, dan perikanan. Selanjutnya kita akan membahas negara Vietnam. Negara Vietnam terletak di antara 23 derajat lintang utara sampai 9 derajat lintang utara dan 105 derajat bujur timur sampai 109 derajat bujur timur dengan luas wilayah sekitar 300.000 km persegi. Vietnam mempunyai 2 iklim yang berbeda. Daerah yang utara beriklim sedang, sedangkan di bagian selatan beriklim tropis.
pertumbuhan ekonomi Vietnam tumbuh sebesar 6,28% dan pembangunan ekonominya melalui kebijakan Doi Moi. SDM Vietnam berupa pertanian, peternakan, hutan, dan barang tambang. Nah, dari situ bisa kita lihat bahwa setiap negara pasti memiliki ciri atau karakteristik tertentu. Dengan memahami setiap ciri atau karakteristik tertentu itu, kita akan memahami bagaimana cara kita bisa bekerja sama atau mendapatkan manfaat dari negara-negara lain. Begitulah pelajaran kita hari ini, teman-teman. Thanks for watching. Bila ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui Edmodo. Terima kasih, teman-teman. Dah.